Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suaranya cukup jelas dan videonya juga cukup bagus kelihatannya ya. Kalau agak sedikit burem, tapi silahkan dengarkan aja kontennya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kali ini aku akan sedikit ngejelasin tentang konsep kerjasama karena kerjasama ini jadi salah satu tujuan nilai Islam yang akan kita bahas dan topik diskusi kita di hari Minggu nanti itu akan berkaitan dengan topik kerjasama ini. Nah, di sini aku mau nyampein tentang level-level kerjasama ya, yang ini sebenarnya eh, hasil ijtihad aku sendiri sih. Maksudnya aku merenungi berbagai macam hal yang aku alami dan aku baca, aku pelajari gitu, dan aku merasa manusia ini punya 4 level, 4 tingkatan lah dalam bekerja sama. Walaupun ini relate-nya sama ini aja sih, sama sama kita-kita yang muslim gitu sih, tapi ya mudah-mudahan cukup cukup bisa ngasih gambaran lah walaupun nggak menyeluruh. Nah, em, sebenarnya kalau misalnya mau dibilang ada 4 level ya, kalau ditambah level ke nol di mana orang itu tidak bisa bekerja sama, ya jadi ada 5 ya. Tapi aku rasa bagian poin ke nol ini nggak perlu dijelaskan lah ya, yaitu kondisi di mana orang-orang, di mana seseorang itu dia tidak mampu untuk bekerja sama dengan siapapun, ego dan sebagainya lah. Ini bahasanya kayaknya selesai sampai di situ. Nah, tapi yang menarik, em, kita perlu ngebahas tentang konsep manusia sebagai makhluk sosial. Karena manusia sebagai makhluk sosial menyebabkan mereka, em, nggak menyebabkan sih, kenapa manusia itu disebut sebagai makhluk sosial? Karena mereka itu mampu bertahan hidup dengan berkelompok ya. Dibanding dengan makhluk-makhluk lain yang mungkin ada yang hidup secara soliter dan sebagainya ya, gaya hidupnya ya. Tapi manusia mau nggak mau harus berkelompok untuk bisa mencapai tujuan yang lebih jauh, sehingga sampai saat ini pun kan spesies yang paling menguasai bumi itu manusia. Nah, dan menariknya, bagaimana caranya manusia itu berkelompok adalah mereka melihat kesamaan yang ada dalam diri mereka. Nah, makanya di level pertama ini adalah kondisi di mana manusia itu mampu untuk bekerja sama dengan sesama manusia yang mirip dengan mereka. Contohnya misalnya sesama ras, sesama suku, sesama keturunan, ya, apalagi daerah. Dan atau mungkin kalau misalnya kita mau ngobrolin konteks di Islam ya, yang nanti akan berkaitan dengan diskusi di hari Minggu adalah sama-sama satu manhaj, satu golongan, satu kelompok, satu mazhab ya, satu organisasi ya mungkin dan sebagainya lah. Nah, ini adalah level kerjasama yang pertama, karena memang ada alasan kesamaan di sana. Jadi kita memilih untuk bekerja sama dengan orang-orang yang punya kemiripan paling dekat dengan kita aja. Tapi sulit untuk bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki kemiripannya, memiliki beberapa perbedaan gitu dibanding dengan si kemiripan itu. Jadi makanya sebenarnya ini salah satu hal yang wajar ya, kita lihat sebenarnya. Ya, orang-orang yang misalnya satu suku gitu, satu kampung ya, satu apalagi satu daerah, satu ras ya, itu akan mudah banget untuk bekerja sama. Orang-orang yang satu apa namanya, eh satu kelompok, satu golongan misalnya di Islam ya, pasti akan lebih mudah untuk bekerja sama. Yang apa namanya, dari kelompok-kelompok yang ngikut apa namanya ajaran-ajaran di Indonesia, misalnya kayak NU, Muhammadiyah, Persis, mereka pasti akan lebih mudah untuk bekerja sama karena mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan yang mirip dan cara pikir mereka juga mirip. Termasuk mungkin ada yang ngikut ke apa namanya, cara cara pikir yang dari luar ya, entah itu mungkin dari Mesir atau dari Arab dan dari Timur, apa Barat dan sebagainya mungkin ya. Ya, mereka pasti akan memiliki kesamaan pola pikir, cara berpikir, sehingga mereka akan lebih mudah untuk eh, bekerja sama di sana gitu, untuk membuat sebuah gerakan, untuk membuat sesuatu hal ya, yang lebih besar, yang membutuhkan manusia yang lebih banyak, itu mereka akan mudah karena memiliki kesamaan. Nah, tapi ini jadi challenging karena sampai saat ini
Sorry kalau ada kedengar suara motor lewat ya. Karena mungkin ya, semua kalau misalnya kita mau berefleksi, kita hanya baru bisa sampai di level ini. Kita nggak bisa sampai level, masih sedikit lah mungkin orang-orang yang bisa sampai ke level kedua. Di mana di sini kita bisa bekerja sama dengan orang-orang lintas, orang-orang yang memiliki perbedaan, meskipun kesamaannya lebih banyak. Contohnya kayak tadi ya, yang nanti di hari Minggu ini kita akan bahas, akan kita diskusikan ya, yaitu adalah proses kerjasama antar golongan yang berbeda misalnya. Dan di Indonesia pun ini masih PR banget ya. Beberapa kelompok-kelompok muncul di Islam gitu, dan mereka merasa mereka yang aku nggak bisa ngeklaim siapakah mereka merasa paling benar atau kayak gimana, meskipun ada orang-orang yang merasa bahwa sebagian kelompok itu merasa paling benar karena cukup sering memberikan kritik-kritik kepada kelompok lain yang bagi kelompok itu tuh sebenarnya itu bukan permasalahan yang fundamental, tapi bagi kelompok yang lain itu merasa itu sesuatu fundamental dan harus diluruskan begitu. Jadi karena ada perbedaan pandangan itu jadi agak sulit. Bahkan di beberapa kasus ya, banyak orang-orang yang tidak disarankan bahkan untuk menikah dengan eh, orang yang berbeda golongan kayak gitu. Karena nanti bisa jadi akan memicu konflik-konflik di rumah tangga yang itu jadi nggak produktif. Nah kayak gitu. Dan hal ini masih jadi PR menurut aku ya di level kedua ini, dan belum banyak orang-orang yang bisa ke arah sana. Saat ini mungkin ada beberapa orang-orang yang menginisiasi hal itu ya, kayak apa namanya, Hijrah Fest misalnya. Semua apa namanya, perwakilan dari setiap golongan itu diajak, walaupun ada beberapa sebagian yang ya sayangnya masih belum mau ikut. Terus ada beberapa ustadz-ustadz yang guyup juga ya, walaupun mereka lintas golongan ya. Ini sesuatu fenomena yang menarik ya, meskipun eh, masih ada kelompok yang masih belum terwakili dari ustadz-ustadz yang berkumpul itu sebenarnya. Em, Ya ada beberapa inisiasi-inisiasi yang dilakukan, tapi memang belum terasa eh, dampaknya ya. Dan bahkan mungkin ya masih juga ada ya konten-konten yang sempat aku lihat juga di YouTube atau di media sosial yang dia menjurus ke ya menjurus ke perpecahan sih mungkin ya. Jadi mereka mengkritik satu sama lain ya, dan kebanyakan mereka berusaha untuk apa namanya bukan membenarkan ya, mempertahankan eh, apa yang mereka anggap benar itu. Jadi mereka, aku ngerasanya sih mereka nggak mau menerima kritikan. Ya, ya kelompok manapun yang itu ini ya dikritik gitu. Jadi aku ini nggak sedang membicarakan salah satu kelompok aja. Aku sempat searching suatu bahasan ya. Kayak aku dulu juga sempat mention ya, karena aku dulu sempat punya pertanyaan tentang eh, boleh nggak sih kita ngambil hadis yang itu bukan disohihkan oleh ulama hadis. Nah, sebenarnya di beberapa kalangan ini jadi sebuah pembahasan karena ada sebagian kelompok Muslim yang mereka cukup banyak mengambil hadis yang disohihkan, tapi orang yang mensohihkan itu bukanlah ahli hadis dalam beberapa riwayat yang dikaji begitu. Dan banyak kritik yang masuk ya. Ada beberapa orang yang mengkritik ulama tersebut ya, yang banyak membuat kompilasi hadis-hadis dan eh, memberikan apa namanya, eh, standar terhadap hadis-hadis tersebut gitu ya, yang sebelumnya mungkin sudah disahihkan oleh ulama-ulama sebelumnya, tapi beliau sahihkan lagi gitu. Orang-orang di sana melihat bahwa memang ulama tersebut eh, dalam beberapa kajian ya yang mereka lakukan itu tidak memiliki kompetensi sebagai ahli hadis karena lebih banyak mempelajarinya secara otodidak. Nah, dan mereka mungkin yang sudut ekstrimnya bahkan menolak sama sekali pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh ulama tersebut, karena eh, mereka berpendapat bahwa kita harus mengambil
mengambil hadis dari ahli hadis seperti itu. Nah, tapi kelompok yang dikritik tadi, mereka tidak mau menerima, dan mereka berusaha untuk mempertahankan kenapa sosok ulama tersebut layak untuk dipertahankan sebagai ulama yang eh, pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan pesohihan atau memberikan hukum-hukum terhadap hadis tersebut tetap bisa diterima. Dan banyaklah yang mereka sampaikan untuk mengcounter kritik itu, ya. Nah, dan menariknya salah satu argumen yang mereka gunakan adalah tentang proses mengkritik hadis itu menjadi salah satu hal yang wajar, dan itu memang benar sih sebenarnya. Kayak hadis-hadis Sahih Bukhari itu ada ulama-ulama hadis pada zamannya, ya, yang sejaman itu mereka mengkritik juga terhadap hadis yang dikeluarkan dalam Sahih Bukhari atau Muslim, ya, karena mereka menilai bahwa ada proses analisa yang kurang cermat oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim terhadap hadis-hadis yang mereka sahihkan, sehingga mungkin derajat sahihnya bisa gugur gitu. Dan itu memang sesuatu hal yang wajar. Tapi yang menurut aku cukup menarik adalah ketika mereka menerima kritik tadi, maksudnya ketika mereka menyampaikan bahwa kritik itu adalah sesuatu hal yang wajar dalam dinamika keilmuan Islam, dan ketika mereka menerima kritik dari orang di luar kelompoknya mereka, mereka seakan-akan ya berusaha untuk melakukan tindakan pertahanan agar eh, apa namanya dan tidak mau menerima kritik itu gitu. Dan begitu pun sebaliknya ya ke orang yang dikritik itu, dan ada juga kritik dari kelompok yang tadi aku sebut, yang dia dapat kritik ke kelompok yang lain ya, dan dia juga nggak mau menerima, dan ada banyak inkonsistensi juga sih di situ. Di kelompok yang tadi di awal aku sebutin, dia mengkritik ulama hadis tadi, ulama yang nggak punya kompetensi dalam penghukuman hadis tadi ya. Nah, eh agak kemana-mana sih bahasannya, tapi nggak apa-apa lah. Nah, cuma hal ini yang menyebabkan apa ya? Jadi agak sulit melakukan bekerja sama antara sesama umat Islam yang itu mungkin memiliki sedikit perbedaan pandangan dalam hal-hal yang furu, bukan hal-hal yang usul. Padahal kesamaannya sebenarnya masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan umat di luar Islam. Nah, sehingga ini jadi apa ya? Jadi PR besar sih menurut aku ya. Yang ini harus segera harus bisa coba kita ya kita mungkin perlu berkontribusi lah dalam hal ini, gimana caranya agar umat umat kita itu bisa bisa lebih mudah gitu untuk untuk bersatu kayak gitu. Em, Apalagi ya? Tadi aku kepikiran sesuatu tapi aku jadi lupa yang ingin aku sampaikan. Hmm, oke deh. Nanti mungkin kalau aku ingat aku sampaikan aja ya. Nah, cuma itu ya intinya, gimana caranya kita bisa menyatukan umat inilah itu di level yang kedua, supaya umat Islam tuh ya bersatu gitu, nggak nggak terpecah-pecah kayak sekarang. Meskipun apa namanya eh ya ada mungkin orang-orang yang ini ya yang menganggap gitu banyaknya golongan ini memang itu adalah sesuatu hal yang wajar dan kita harus memilih di salah satunya. Tapi ya mungkin kalau aku secara pribadi ya memilih untuk menyatukan semuanya gitu. Apa namanya Memilih untuk gimana ya bahasanya, bukan memilih untuk tidak memilih salah satu. Maksudnya kita nggak masalah memilih salah satu di antara mereka, di antara salah satunya, karena aku rasa setiap golongan itu punya metodologi tersendiri untuk menentukan hukum-hukum yang mereka pegang. Tapi yang salah adalah ketika membuat umat ini terpecah belah karena kita eh, apa namanya eh, menilai bahwa memang harus hanya ada satu itu tadi, dan membuat kita mengeliminasi yang lain dan menilai bahwa yang satu itu haruslah golongan kita gitu. Kebayang nggak ya?
Nah, hal ini yang menurut aku agak bermasalah. Karena yang satu itu sebenarnya kita semua tuh satu Islam gitu. Ya meskipun memang ada beberapa aliran-aliran yang memang sudah dinilai berdasarkan kesepakatan ulama itu sebagai aliran yang sesat begitu. Tapi ya untuk sub-sub aliran lain yang memang menggunakan metodologi yang sedikit berbeda untuk menghasilkan hukum-hukum yang itu sebenarnya hal-hal yang furu'iyah, menurut aku itu jadi sesuatu hal yang kontraproduktif dan harusnya nggak terjadi gitu di kubu umat Islam. Makanya kayak yang tadi tuh misalnya mereka bilang tuh bahwa sebenarnya proses mengkritik itu sesuatu hal yang wajar terjadi di dunia Islam, tapi mereka sendiri agak apa namanya kurang mau untuk dikritik. Sehingga aku menilai bisa jadi aku apa ya bukan menilai sih, aku mungkin khawatir ya, khawatir jangan-jangan sebenarnya yang sedang mereka pertahankan itu bukan Islamnya tapi sesosok ulamanya itu. Jadi mereka apa namanya bukan sedang membela Islam, tapi mereka sedang membela sosok yang belum tentu sempurna. Yang bagi aku sendiri sih mungkin enggak terlalu benar ya, karena ketika kita memang melihat manusia itu memiliki kebaikan-kebaikan, bukan berarti seluruh halnya itu baik kan. Pasti ada sesuatu hal yang salah yang itu layak untuk dikritik, yang justru kritik itu bisa membangun eh, apa ya menyelamatkan kita dari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dari yang mungkin dilakukan oleh orang tersebut gitu. Makanya eh, ya apa ya mungkin bahasa ininya menuhankan mungkin ya menuhankan beberapa sosok tertentu gitu. Ya kayak ya mungkin zaman-zaman sekarang kan ada beberapa orang yang kayak pengen cuma ke ustadz ini doang, ke ustadz B doang, ke ustadz C doang, dan nggak mau ngedengerin dari ustadz yang lain. Dan kalau misalnya si ustadz itu apa namanya melakukan kesalahan dia ngebela mati-matian dan hal itu terjadi kan sama beberapa mohon maaf ya apa kemarin-kemarin kan ada berita tentang ini ya pondok pesantren yang ustadz-ustadznya melakukan hal asusila misalnya ya masyarakat di sekitarnya mereka membela apa namanya membela ponpes itu gitu misalnya yang padahal kan sebenarnya itu sesuatu hal yang salah ya ketika seluruh orang itu sedang mengkritik bahwa memang perlu ada hal yang perlu diperbaiki dari sistem pengajarannya. Orang-orang yang mungkin sudah terbutakan dan menilai bahwa apapun yang keluar dari ponpes itu adalah baik adalah benar, mereka membela mati-matian dan menilai bahwa semua orang di luar itu yang berbeda pendapat dengan mereka itu salah. Nah, dan pada akhirnya ya mereka jadi kontraproduktif gitu. Nah, makanya hal ini yang perlu apa ya? Ya kita perlu fair lah, perlu fair ngelihat apa namanya. eh Ya manusia itu perlakukanlah sebagai manusia, jangan sebagai Tuhan. Gagasan manusia itu perlakukan sebagai gagasan manusia yang itu nggak sempurna, sehingga kita bisa menyadari bahwa apa yang kita ambil tuh masih ya walau alam, kita nggak bisa ngeklaim bahwa kita yang paling benar, kita cuma bisa berikhtiar aja untuk mencari tahu kebenaran yang paling tepat sesuai dengan usaha terbesar kita, meskipun kita juga masih nggak tahu kan apakah itu memang kebenaran yang Allah minta atau enggak, tapi seenggaknya dengan usaha-usaha yang kita lakukan kayak gitu, Allah bisa ngasih ridhonya kepada kita gitu. Sehingga kita masih apa ya akan lebih berendah hati ketika berjalan di bumi. Kita berusaha untuk mendapatkan kebenaran, tapi kita nggak ngerasa jadi orang yang paling benar. Dan pada akhirnya kita jadi lebih mudah untuk apa namanya apa namanya bekerja sama atau bersatu gitu, karena kita masih lebih memiliki masih lebih banyak memiliki kesamaan dibanding dengan perbedaan-perbedaan dan tadi. Nah, agak lama nggak apa ya bahas nomor 2 ya, biar nanti jadi bahan diskusi juga. Nah, level ketiga ini kita masuk ke level yang tingkatan yang lebih tinggi di mana manusia itu bukan cuma apa namanya bisa bekerja sama dengan kelompok yang memiliki apa kesamaan yang dominan meskipun ada perbedaan, tapi seluruh umat manusia itu bisa bekerja sama. Entah itu mungkin kita sama umat non muslim ya, itu bisa mau yang ateis atau apapun ya. Karena eh, konsepnya gini teman-teman. Kan kita tuh hubungan kita tuh ada hubungan vertikal sama horizontal ya. Hubungan kita dengan Allah itu kan vertikal dan mungkin setiap orang punya eh, dalam tanda kutip ya hubungan vertikal lain walaupun ujungnya nggak tahu kemana, sesuai dengan apa yang mereka imani dan apa yang mereka percayai gitu. Nah tapi menariknya adalah cara setiap
Setiap agama itu, setiap kepercayaan itu, setiap ideologi itu terejawantahkan dalam ranah yang horizontal itu mostly sama sebenarnya. Jadi kita bukan melihat kesamaan antar diri kita ya, tapi kesamaan tujuan manusia hidup di bumi itu. Yang mana tujuannya adalah jadi khalifatul fil ard kan ya, mengelola bumi. Dan semua orang itu, semua agama, semua pandangan punya gambaran ke arah sana sebenarnya. Ya, contohnya misalnya di Kristen kita tahu ada ini ya, apa istilah agama kasih misalnya, harus mengasihi sesama dan sebagainya. Atau misalnya di Buddha, Hindu yang mungkin harus melakukan hal-hal baik supaya apa namanya nanti kalau di mereka kan ada istilah bereinkarnasi lagi menjadi jadi apa wujud yang lebih baik gitu. Saya kan pada dasarnya menyampaikan nilai-nilai hal yang sama untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan di dunia itu jadi kebaikan universal sebenarnya. Nah, dan kita bisa melihat bahwa kita punya kesamaan itu. Nah, jadi ketika apa namanya misal kemarin kan sempat ada kejadian ini ya, kejadian waktu gempa apa di mana gitu. Terus ada tenda yang itu ada salib-salibnya. Terus akhirnya salib-salibnya itu dihancurin gitu sama sekelompok relawan yang katanya dari Islam gitu. Dan mereka menilai itu sebagai bentuk pemurtadan. Ya, masalah apa namanya? Masalah kebencanaan kan itu masalah semua orang ya. Maksudnya nggak cuma umat Islam doang aja gitu yang harus apa namanya berbuat baik kepada orang-orang yang sedang mengalami bencana gitu. Ya agama-agama lain juga punya syariat untuk berbaik, melakukan apa hal-hal baik kepada orang-orang yang sedang menderita itu kan. Makanya ya berita itu jadi agak-agak lucu lah sebenarnya. Bahkan dalam kondisi itu pun kita masih sulit untuk bertoleransi, sulit untuk menerima kebaikan orang-orang itu untuk kemanusiaan misalnya. Ya, kalau misalnya tadi ya konteksnya ada bencana alam, eh, kayak gitu. Dan bahkan mungkin bukan ya apa ya, nggak cuma ke agama yang berbeda aja, tapi ya yang pemahaman yang berbeda. Misal kita kan kadang ini ya mungkin berseberangan dengan paham-paham liberalis, komunis atau apalagi ateis, materialis. Nah, tapi ketika misal gini teman-teman, eh dunia ini ya bumi ini misal ada sebuah pantai banyak sampah berserakan. Apakah itu cuma tugas agama Islam aja dan orang-orang yang lain misalnya yang ateis atau mereka yang materialis liberal dan sebagainya itu nggak harus ngambil apa ngebersihin si pantainya atau misalnya ketika mereka pengen ngebersihin nggak boleh karena itu cuma punya apa namanya boleh dilakukan oleh umat Islam aja misalnya kan nggak kayak gitu ya. Makanya ketika ada hal-hal yang lebih universal yang sebenarnya kita memiliki ajaran itu mereka memiliki ajaran itu ya kita sebenarnya bisa bekerja sama bahkan dengan paham-paham yang berbeda. Menurut aku itu bukan sesuatu hal yang salah ya. eh Bahkan ya aku tuh sering mention ini tapi takut ya aku masih memiliki sedikit ketakutan sih untuk dikritik cukup pedas. Tapi menurut aku sih ini bukan sesuatu hal yang salah ketika misalnya eh, ada organisasi LGBT misalnya yang dia melakukan apa namanya eh apa tindakan-tindakan sosial gitu misalnya karena ada bencana misalnya. Terus bikin kerjasama dengan komunitas-komunitas lain gitu. Salah satunya mungkin komunitas Islam juga misalnya. Atau misalnya ketika ketika kita sebagai komunitas Islam bikin ada organisasi LGBT atau yang lainnya yang mungkin menurut kita itu berseberangan ingin bantuin, ya nggak apa-apa gitu. Karena itu adalah isu isu seluruhnya gitu. Kita nggak bisa ngebatasin itu. Nah meskipun memang mereka pahamnya berbeda, tapi kan eh, kita bekerja sama dengan mereka itu bukan berarti kita tuh menerima pahamnya mereka gitu kan. Maksudnya gini, ketika kita misal ada orang nih, ada suatu wilayah kena bencana, kita nih dari apa dari umat Islam itu kerjasama nih sama petinggi-petinggi agama lain, seluruh agama di Indonesia untuk bersama-sama membantu korban bencana gitu. Tapi kan kita bukan berarti menerima paham itu ke kita kan, bukan berarti kita menerima bahwa Kristen itu benar, menerima bahwa apa namanya Buddha itu benar dan sebagainya gitu.
konsep ketuhanan mereka itu benar tuh kita nggak bilang kayak gitu kan. Tapi kita bilang bahwa sebenarnya yang sedang kita narasikan ya dalam hal itu adalah konsep kasihnya yang ada di Kristen, konsep-konsep kebaikan yang ada di Buddha, Hindu dan sebagainya itu sebenarnya ada juga loh di Islam. Makanya kita bisa bekerja sama. Nah, makanya termasuk hal yang tadi juga ketika misalnya ya ini mohon maaf ya misal agak ekstrim eh karena banyak pertentangan dan sebagainya sih tapi yang nggak apa-apa nanti aku contohin misalnya ada komunitas LGBT gitu mau ikutan nih join eh ke apa namanya ke kegiatan kita ya menurut aku sih nggak apa-apa terima-terima aja orang tujuan mereka kan untuk membantu korban bencana juga bukan untuk mengkampanyekan atau apapun lah gitu eh ya meskipun dalam ranah apa ya organisasi-organisasi yang mereka menggunakan pendekatan politis itu sesuatu hal yang biasanya dihindari karena secara politik itu kerjasama itu jadi sebentuk pengakuan kebenaran apa yang mereka bawa gitu lah. Makanya biasanya buat teman-teman yang mungkin aktivisnya di organisasi-organisasi yang sudut pandangnya lebih banyak ke politik biasanya lebih berhati-hati dalam memilih orang untuk memilih kelompok untuk diajak bekerja sama. Karena takutnya nanti kita dinilai sama publik itu meyakini bahwa itu tuh nggak apa-apa gitu benar. Padahal kan sebenarnya kalau menurut aku pribadi ya publik sendiri yang sebenarnya nggak memiliki kedewasaan berpikir bahwa eh ya nyata yang tadi aku bilang ya ketika kita membantu korban bencana ya kita sebenarnya sedang menyatakan bahwa kita dan mereka itu punya kesamaan juga dalam konsep apa namanya memberikan kebaikan terhadap orang-orang yang membutuhkan gitu. Jadi ketika ada kesamaan itu ya mau kerjasama dalam hal yang sama itu kan bukan sesuatu hal yang salah gitu. Yang salah ketika kita apa ya kerjasama untuk membantu ibadahnya mereka gitu. Atau kita apa misalnya ikut-ikutan ibadahnya mereka gitu. Dan mereka ikut-ikutan ibadah kita gitu. Kayak misal al-kafirun kan nggak boleh. Makanya dalam hal-hal yang sifatnya horizontal menurut aku ya itu nggak masalah. Karena eh tapi ini bukan berarti kita berhenti untuk mendakwahi apa ya mereka itu gitu. Ya sebenarnya kan tugas kita itu berdakwah kan, bukan apa membuat mereka jadi benar karena kan yang bisa bikin mereka jadi benar itu adalah Allah gitu. Tapi kita perlu 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 jadi perantaranya gitu. Kita perlu perlu jadi jalannya gitu. Ya kita sampaikan aja, maksudnya kita tetap berdakwah aja tapi ya apakah mereka mau beralih atau enggak ya itu urusan Allah dan kalau misalnya enggak mau pun ya silahkan kan nggak apa-apa gitu seenggaknya kita udah mendakwah kepada mereka tapi ketika mereka melakukan hal baik yang itu sebenarnya dalam Islam juga sejalan ya kita kan terbuka juga kan bukan berarti kita membenci mereka seluruhnya. Em, gitu ya mungkin ini bisa difahami mudah-mudahan karena aku nggak mau apa ya aku jadi dikira wah nih Kang Romi pro LGBT ya enggak. Aku tidak pro LGBT, aku pro apa ya? Aku pro terhadap syariat Islam yang eh, memberikan kebaikan kepada semua orang gitu. Dan mereka itu karena bagian dari manusia juga yang perlu kita berikan apa namanya kasih sayang. Ya kita perlu memberikan kasih sayang itu selain dalam bentuk kritik-kritik. Kalau misalnya memang mereka sedang melakukan hal-hal yang baik, ya kita terima juga nggak apa-apa. Kalau misalnya kita tolak, justru bisa jadi itu jadi apa ya, terasa sebagai bentuk hal yang apa namanya yang represif atau yang menyakiti hati mereka itu yang jadi kontraproduktif ke dakwah juga. Aku sih mikirnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau mengkoreksi nggak apa-apa. Nah, cuma intinya di level ketiga ini adalah level di mana kita bisa bekerja sama dengan seluruh umat manusia. Nah, ada di level yang keempat, yaitu ada level kelima sih, tapi ini ya nanti lah ya. Nah, level keempat ini kita bisa bekerja sama dengan makhluk-makhluk selain manusia. Nah, ini agak 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 unik mudah-mudahan ya. Jadi kan gini ya, kenapa aku berpikir ini perlu dilakukan karena kita itu kan ini ya diminta jadi khalifah, jadi orang yang memanage bumi ini. Bayangin aja misal gini ya, ketika manusia yang pertama kali diturunkan kan Nabi Adam sama Siti Hawa ya. Nah, eh ketika mereka diturunkan ke bumi, tugas manusia menjadi khalifah, apakah manusia itu menjadi khalifah untuk manusia yang lainnya?
menjadi pemimpin untuk manusia lain ya. Kalau misalnya manusia itu diminta untuk menjadi pemimpin bagi manusia yang lain ya, kenapa Nabi Adam itu diturunkan enggak apa dengan kondisi belum punya orang-orang yang perlu dia pimpin gitu. Kalau yang perlu dipimpinnya adalah manusia. Tapi dia masih harus beranak pinak dan sebagainya. Makanya bagi aku sendiri sih yang cukup ya ini bisa dibilang mungkin cukup masuk akal ya adalah justru manusia itu diciptakan untuk bisa memimpin orang-orang makhluk-makhluk non manusia. Contohnya kayak gimana? Contohnya ya sebenarnya kita juga udah banyak belajar ya, misal kayak di bioteknologi nih. Yang paling sederhana aja, kita memanfaatkan bakteri-bakteri untuk memproduksi untuk mendekomposisi kotoran sapi menjadi gas metana yang nanti gas metananya digunakan untuk bahan pembakaran yang ramah lingkungan ke rumah-rumah warga menggunakan biogas misalnya. Itu kan kita bekerja sama dengan bakteri, kita bekerja sama dengan sapi, kita bekerja sama dengan rumput, kita bekerja sama dengan air ya. Kita bekerja sama dengan cacing yang menumbuhkan rumput-rumputnya. Ya banyak hal lah yang sebenarnya kita sedang mengidentifikasi potensi-potensi setiap makhluk yang udah Allah ciptakan di muka bumi ini dan kita memberikan peran kepada mereka untuk bisa berperan secara maksimal dalam menjaga bumi ini, menjaga ekosistem, menjaga siklus kehidupan di bumi ini gitu. Dan hal itu yang menurut aku ya secara pribadi itu perlu dilakukan sama manusia untuk bisa mencari tahu potensi-potensi semua makhluk yang udah Allah ciptakan, baik itu yang kita anggap sebagai benda mati atau misalnya makhluk hidup yang mana nantinya kita bisa sama-sama berkolaborasi untuk kebaikan dunia ini gitu, untuk menjadi khalifatul fil art itu. Ya, ya contohnya lagi apa misalnya ya? eh ini apa namanya? Sistem penjernihan air yang pakai mikroba-mikroba gitu sama tanaman-tanaman misalnya. Itu kan memanfaatkan ini ya, kemampuan tanaman dalam menyerap zat-zat hara dalam apa namanya menghambat partikel-partikel yang cukup besar, terus didekomposisi sama bakteri-bakteri, terus nanti airnya jadi jernih bisa diminum lagi dan enggak merusak ekosistem. Semua zat-zat yang ada dalam air kotor itu terdekomposisi lagi, masuk balik lagi ke alam untuk diputar lagi dan digunakan oleh makhluk-makhluk yang lain gitu. Nah, itu kan sebuah proses manajemen sebenarnya. Kita ngatur setiap makhluk itu melakukan tugas yang paling bisa mereka lakukan gitu. Nah, ini poin keempat. Yang ini ya cukup jauh tapi sebenarnya kita sedang mengusahakan ini sih. Isu-isu di lingkungan menurut aku masuk ke ranah ini. Dan cuma memang masalahnya kan banyak ini ya. Sekarang udah mulai banyak hewan yang punah dan sebagainya itu mengurangi variasi makhluk yang udah Allah ciptakan buat kita untuk dimaksimalkan nama kita. Makanya ya kita tetap perlu menjaga banget nih biodiversitas dan mencari tahu fungsinya buat apa. Karena yang non non hidup ya benda-benda mati kan udah banyak diekspor sebenarnya. Makanya ada apa namanya biomasa, bahan bakar ya. Itu kan sebenarnya menggunakan resource-resource yang tidak hidup. Tapi itu makhluk Allah juga gitu yang perlu kita manage. Cuma ya kadang kita kalau misalnya manage-nya salah, ya tadi jadi apa global warming dan sebagainya lah yang jadi isu-isu sekarang. Nah, terakhir kan ini udah nih sama seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup yang Allah ciptakan. Eh, ada nih yang poin kelima. Ini nggak lucu-lucuan, ini agak serius, tapi ya mungkin kita nggak bisa sampai ke level 5 ini, yaitu kita bekerja sama dengan makhluk-makhluk yang non fisik, jin dan setan. Setan enggak sih ya, jin mungkin ya bisa. Contohnya ada nggak? Contohnya ada. Contohnya misal Nabi Sulaiman, ya kan memiliki kerajaan terhebat sepanjang masa. Salah satunya karena bisa ini ya, bisa bekerja sama dengan jin ya. Dan beberapa kali juga kalau nggak salah Rasulullah sempat berbicara juga ya berkomunikasi juga dengan beberapa jin dalam beberapa riwayat gitu. Dan ya ini bukan ranah kita sih karena kita mungkin nggak punya ya maksudnya nggak diberikan keistimewaan untuk bisa melakukan itu, tapi seenggaknya ini jadi khazanah kepada kita aja bahwa memang ada level 5 ini yang mungkin nanti kalau kita pengen tahu lebih jauh nanti habis kita udah masuk surga ya tanya-tanya ke Allah semaksimal mungkin yang ingin kita tanyakan. Nah, cuma seenggaknya kita bisa sampai level keempat.
Dan ya seenggaknya kita ada di level 2 dulu lah di Indonesia yang sangat beragam ini untuk bisa benar-benar bikin umat Muslim seenggaknya ya itu jadi umat yang bersatu, guyup ya, ngasih banyak kebaikan ya dan kita benar-benar merasa sebagai umat Islam, bukan ngerasa sebagai golongan tertentu aja gitu. Jadi identitas yang kita bawa adalah ketika kita ketemu orang lain tuh kita nggak ada wah si ini mah golongan ini nih, wah si ini mah golongan itu tuh. Nah, nggak kayak gitu. Tapi ketika kita ketemu sama orang-orang yang sama-sama sholat di masjid, baik itu apa namanya jenggotan atau enggak, celananya ngatung atau enggak, kunut atau enggak dan sebagainya lah ya. Itu yang mana itu hal-hal yang furu'iyah misalnya. Ya, kita melihat itu orang-orang yang ada di kiri kanan kita ketika kita salam di akhir sholat itu adalah orang Islam. Kita nggak melebeli mereka sebagai apakah mereka bagian dari golonganku atau enggak. Apakah mereka bagian dari golongan tertentu atau enggak. Dan hal ini menurut aku cukup penting untuk diusahakan lah dan jadi topik pembahasan di hari Minggu nanti. Agak lama ya, tapi mudah-mudahan bisa cukup ngasih insight tentang level-level atau bentuk-bentuk kerjasama. Dan seperti biasa kalau misalnya memang ada hal-hal yang salah, bisa disampaikan aja untuk perbaikan diri aku juga, biar aku juga belajar. Mungkin gitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.